Om Swastiastu. Assalamualaikum saudara semua, salam sejahtera saudara semua, dan namo buddhaya saudara semua se-Indonesia ya. Salam NKRI. Oke, kembali lagi bareng saya Benol dan tentunya partner saya Gus Robin. Gus Robin aja. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang reshuffle Kabinet Indonesia Maju yang baru-baru ini di reshuffle oleh Presiden Insinyur Joko Widodo. Tapi kita tidak mengarah ke hal politik. Kita akan membahas bagaimana atau apakah nasib dari beberapa menteri yang diganti ini, kementerian tersebut apakah akan berjalan maju atau malah sebaliknya? Adakah perubahan yang akan terjadi untuk Indonesia? Ya, jadi simpelnya seperti itu. Nah, menteri-menteri baru yang diangkat Jokowi ini, saya juga akan menyisipkan sedikit pesan jika memang harus gitu. Oke. Kalau memang berguna pesan itu nanti, dan untuk perubahan juga. Oke, kita mulai dari menteri yang pertama ya, Gus Robin ya. Ya. Ini adalah Menteri Perdagangan yang sebelumnya diisi oleh Bapak Agus Suparmanto yang sekarang digantikan oleh Bapak Muhammad Lutfi yang sebelumnya beliau merupakan salah satu menteri dari kabinetnya Bapak SBY dan sekarang ditunjuk lagi oleh Jokowi untuk mengisi posisi Menteri Perdagangan. Kira-kira dari mata batin Gus Robin, sosok seperti apakah Bapak Muhammad Lutfi ini? Sebenarnya semua pilihan kembali kepada mereka sendiri. Bapak Jokowi hanya memilih, dan jangan kecewakan amanat yang diberikan oleh Bapak Jokowi itu aja sih pesannya. Jadi manusia itu kan ada yang, tidak semua manusia sempurna. Berharap saja ini semua menteri tidak seperti yang sebelumnya gitu, ada yang korupsi gitu. Saya berharap seperti itu saja. Karena di mana jabatan memang ada amanah, jika jujur, jika tidak jujur ya itu dah tidak amanah nanti. Perubahan sih saya lihat untuk perdagangan masih ada ekspor impor sih memang. Adanya impor baru. Mungkin nanti akan tahu ada impor barang Indonesia yang mungkin ada perubahan kan. Jadi dari perubahan ini lebih ke arah positif atau negatif? Positif. Berarti lebih baik dari sebelumnya ya? Lebih baik dari sebelumnya? Iya, karena Indonesia sekarang memiliki senjata pamungkas, nikel. Nikel ya? Oke. Bahan baterai yang bisa dibuat sendiri. Oke. Pamungkasnya itu, dan pamungkas kedua, banyak yang melirik Indonesia, termasuk perusahaan-perusahaan asing yang besar. Google atau di sini ya, di Indonesia ya. Google, Amazon atau yang lainnya mungkin melirik Indonesia untuk berinvestasi. Jadi perdagangan akan lebih maju ya. Mudah-mudahan nggak nyampe 3 tahun ya Indonesia sudah bisa mengekspor. Itu katanya. Cukup berat ya pekerjaannya yang karena akan oleh tambah Bapak berat. Muhammad Lutfi. Iya, akan ada pabrik-pabrik baru yang akan diciptakan dengan model-model yang harus digunakan untuk Indonesia dan harus diekspor juga. Dimana untuk Indonesia lain, untuk ekspor lain. Misalkan minyak bumi atau nikel ataukah bahan-bahan tertentu yang harus seperti itu. Atau bahan-bahan yang mungkin lebih ke kelautan juga ada sedikit gitu. Oke. Jadi kalau dari gitu. Gus Robin di sini, apakah ada mungkin selama menjabat nanti sisa waktu yang diberikan pasti akan ada godaan? Apakah nanti kedepannya begini ya, setiap hari akan ada godaan. Semua menteri yang ada selalu ada godaan. Semua orang di pemerintahan ada godaannya. Tergantung kita, apa kita mampu menahan godaan itu. Kalau kita mampu puasa menahan godaan, ya lulus. Kalau tidak ya gitu nasibnya. Nginaplah di hotel. Oke, Hotel Prodeo ya. Ya, Prodeo ya. Oke, berarti saya simpulkan Gus Robin mengatakan akan terjadi perputaran perdagangan yang lebih besar di tahun-tahun selanjutnya sampai akhir masa jabatan. Pokoknya nggak nyampe 5 tahun akan ada pabrik raksasa. Jadi akan ke arah yang positif. Indonesia punya senjata pamungkas masih tersisa di titik napas terakhir. Oke ya, kita berdoa saja semoga menteri yang baru ini yaitu Bapak Muhammad Lutfi dapat mengemban tugas dengan baik dan membawa perubahan yang lebih baik ke Indonesia. Ya, mungkin setelah Bapak Jokowi saya pernah bilang akan ada ngelanjut
ngelanjutinnya. Nanti Pak Jokowi hanya membuat fondasi saja. Okay. Karena belum ada sampai sekarang seumur hidup entah raja, entah itu kerajaan, entah itu republik atau pemerintahan yang menyelesaikan tugasnya sendiri. Pasti lama prosesnya. Okay. Kalau dari sifat, ya, kalau dari sifat ini ya namanya manusia ya, ada si baik, ada si buruknya juga. Godaan, saya pesankan godaan akan ada pihak luar negeri yang menggoda dan ada pihak luar yang menggoda. Hati-hati saja gitu. Itu aja. Kalau bisa berhati-hati ya bagus nanti jalannya. Ya. Semoga amanah ya. Itu aja sih, godaan aja yang perlu ditahan gitu. Berarti untuk sifat ya normal ya. Masih normal sekarang. Tidak terlalu dominan yang negatif gitu ya, masih normal lah, dalam batas kenormalan. Itu kalau menurutnya Gus Robin. Cuma pesannya gitu aja. Pesannya seperti tadi dikatakan, lebih tahan godaan. Agar lebih amanah lagi. Ya, godaan uang itu ditahan karena segala menteri itu berhubungan dengan uang. Ya, betul. Bukan hanya di jajaran menteri sebenarnya, semua seperti yang tadi Gus Robin bilang, ya. Di pemerintahan paling banyak dapat godaan. Iya. Seperti itu kira-kira ya Bin. Hampir tiap hari ada godaan. Iya. Oke, next kita lanjut ke menteri yang kedua. Oke, perombakan kabinet Indonesia Maju selanjutnya dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang sebelumnya diisi oleh Bapak Wisnu Tama Kusbandio, yang selanjutnya diganti oleh Bapak Sandiaga Uno. Seperti yang kita tahu, Bapak Sandiaga Uno ini merupakan lawan Bapak Jokowi di Pilpres kemarin. Berarti sekarang Bapak Prabowo jadi Menhan, dan sekarang Bapak Sandiaga Uno diajak juga bekerja sama untuk menjadi menteri. Kira-kira bagaimana arah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini menurut Gus Robin? Masih agak sulit karena kondisinya masih ada wabah penyakit. Iya, betul. Tapi kalau pesan yang bisa saya kasih sih adanya promosi yang lebih murah. Contoh, dahulu mungkin diterapkan promosi hotel atau promosi kapal terbang untuk menuju, contoh wisatanya kan Bali. Ya. Contoh saja, mungkin di Indonesia banyak wisata, tapi Bali itu yang mungkin yang paling menonjol, paling banyak. Jadi hotel-hotel yang ada di Bali adanya diskon. Misalkan diskonnya 50% atau 60% gitu. Terpaksa. Kalau sudah seperti itu ya sulit. Ya. Terpaksa banting harga dulu. Nanti kalau sudah normal ya nggak apa-apa. Ya. Itu aja katanya. Tapi benar sih yang dikatakan Gus Robin, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini memang menjadi sektor yang paling berat kinerjanya. Karena tidak menyalahkan juga. Maksudnya kita tidak bisa melihat dari satu sisi, maksudnya dari sisi lain. Kita Bapak lihat Wisnu Tama juga memang bekerjanya sudah luar biasa mengembangkan pariwisata, tapi karena ada wabah penyakit banyak plan yang harus digagal. Mungkin ini kan menjadi PR yang lebih berat untuk Bapak Sandiaga Uno. Iya. Kalau seandainya corona hilang, ya. Ini hanya saat corona baru bisa saya meluncurkan ini. Di mana adanya mungkin ditambah sebagai hiburannya, contoh hiburan air. Kalau di Bali itu air laut itu banyak. Contoh menggunakan arena air atau hiburan air tuh di dalam laut tuh memakai kayak bisa pakai air mancur gitu yang bisa kita seperti orang terbang gitu. Ada pokoknya itu hiburan sekarang. Ya, seperti Atlantis barulah yang dibuat kalau ada modal gedean mungkin dengan kabupaten ada kerjasama dengan pemerintah akan diciptakan Atlantis baru. Atlantis baru itu sejenis seperti hiburan air yang lebih besar. Kalau dari sifatnya Bapak Sandiaga Uno seperti apa di mata batinnya Gus Robin? Kalau saya lihat Pak Sandiaga Uno itu seorang pengusaha dan pekerja keras. Memang ini dia jenisnya selalu mementingkan keuntungan. Oke, dia memang seorang pengusaha luar jadi biasa. Uang itu harus ada masuk keluar secara benar gitu. Jadi agak teliti orangnya. Berharap aja suatu hari itu di Indonesia ada pelabuhan kapal pesiar juga dan wahana Atlantis yang baru gitu diciptakan, tapi modalnya besar sih untuk meningkatkan pariwisata dan adanya diskon tertentu lah. Tapi kalau menurut Gus Robin sampai dengan sisa jangka waktu untuk menjabat, pergerakan dari
sektor pariwisata dan ekonomi kreatif ini apakah stuck di sini atau akan lebih maju? 50-50. Setengah bisa diselesaikan, setengah tidak, saya lihat. Kondisinya. Berarti tergantung dari penyebaran force major ini, dari penyebaran virus. Ya, kalau sekarang mampu untuk dicegat itu, saya yakin pariwisata kembali. Iya, dan saya berharap 2021 ini ada perubahan. Kalau saya lihat ada sedikit perubahan. Dan kita sudah waktunya untuk divaksin loh. Kalau bisa. Sudah capek diam di rumah. Sudah waktunya untuk divaksin agar tidak ketakutan lagi. Oke. Lebih baik terjunkan vaksin saja sudah. Ada pesan untuk Pak Sandiaga Uno? Siapa tahu beliau menonton video ini, tayangan ini. Ya, minta mungkin pada Menteri Kesehatan untuk Indonesia divaksin lebih cepat gitu, agar lebih cepat datang tamunya gitu. Mungkin lebih meyakinkan tamu luar untuk bahwa di Indonesia ini sudah aman dan sudah bebas dari corona. Penanganan kita nomor 1 gitulah ibaratnya, kita membuat promosi yang lebih. Tamu yang datang kemari ya diberikan vaksin gratis juga nggak apa-apa. Kalau memang ada dana gitu. Oke, berarti ke menteri selanjutnya, mungkin semua orang sudah pada tahu sosok yang sangat fenomenal, ya, seorang perempuan luar biasa, yaitu Ibu Tri Risma Harini, Menteri Sosial, yang menggantikan Bapak yang sudah tersangkut kasus korupsi, yaitu Bapak Juliari Peter Batubara, yang beberapa waktu lalu sudah dijemput oleh KPK dan menggunakan rompi oranye. Nah, ini yang sekarang agak lebih susah sih menurut saya, yang tantangannya lebih berat, Menteri Sosial. Yang pernah saya dengar pada beberapa tahun lalu, Bapak Gus Dur sudah mengatakan, Menteri Sosial hapus saja, karena Menteri Sosial merupakan ladang yang basah. Seperti yang kita tahu sekarang, Menteri sebelumnya melakukan korupsi dengan dana luar biasa. Kira-kira bagaimana dengan kapabilitas dari Ibu Menteri Tri Risma Harini untuk mengatasi ini? Bagaimana sosok beliau, bagaimana sifat beliau? Menurut Gus Robin, bagaimana Menteri Sosial ke depannya? Kalau Ibu Risma sih hampir mirip dengan Pak Jokowi ya. Ya ada tiada ya. Orang miskin, orang kaya itu sama. Uang bukan tujuan utamanya. Kerja dulu beruang. Ya gaji wajar lah kita dapat gaji orang bekerja. Ya kalau nggak dapat gaji ya kita makan apa gitu. Ya kalau kita gaji saja sudah cukup gitu aja maksudnya saya. Ya ada apa adanya gitu maksudnya. Bukan ada apanya, tapi apa adanya. Betul. Ini Bu Risma hampir mirip dengan Pak Jokowi, apa adanya ya orangnya. Jadi masalah uang itu relatif. Yang korupsi itu kan karena ambisinya terlalu besar. Kalau kita merasa cukup dengan seperti itu akan cukup. Kalau kita merasa tidak cukup, maka berapapun uang yang kita punya itu tidak akan pernah merasa cukup. Karena saya lihat Bu Risma itu bekerja karena bekerja. Patut dicontoh lah. Contohnya mungkin keibu-ibuan ya. Kalau korupsi sih, kecuali Ibu Risma dihipnotis mungkin korupsi. Nggak mungkin kan dihipnotis itu. Kalau nggak korupsi itu rasanya nggak mungkin ya gitu saya lihat. Kalau tujuan dia soalnya untuk rakyat kecil ya, untuk rakyat kecil semua. Dia digaji rakyat dan dia bertanggung jawab pada rakyat gitu. Sifat keibu-ibuannya ini bagaikan seorang yang mengasuh anaknya. Seorang ibu mengasuh anaknya itu kan ngerti kan gitu, tanpa tanda jasa gitu. Mungkin hanya negara yang akan menggajinya sudah cukup kok. Gaji segitu katanya. Nggak pernah berpikir untuk ngambil uang lebih gitu, nggak ada. Gajinya sudah cukup gitu. Berarti dengan kata lain, Menteri Sosial ke depannya akan lebih baik di tangan Ibu Risma. Berharap saja seperti Ibu Risma nanti banyak orang ya gitu. Makanya Menteri Sosial ini harus benar-benar dipilih, yang benar-benar berani bersumpah tidak korupsi ya. Atau punya tujuan gitu. Oh, saya memang bekerja untuk masyarakat. Bukan masyarakatnya bekerja untuk kita. Ya kan banyak yang masyarakatnya suruh bekerja, kita duduk-duduk aja diam isi korupsi. Tapi kalau saya lihat Bu Risma sih biar dia lebih banyak bekerja daripada rakyatnya gitu. Karena dia tanggung jawabnya pada rakyat gitu. Kalau orang sudah punya tanggung jawab pada rakyat ya sulit untuk korupsi. Kalau orang nggak punya tanggung jawab pada rakyat, hanya ego diri sendiri ya gitu. Pada dasarnya seperti saya bilang, uang itu relatif. Kalau kita anggap cukup, itu akan cukup. Tapi kalau anggap kita tidak, berarti tidak. Kecuali nggak punya uang baru nggak bisa.
Gitu. Sudah cukuplah gajinya gitu. Jadi kalau dari sisi sifat Bu Risma ini tadi seperti dibilang keibuan. Iya. Keibuan sekali. Tapi apakah nanti di Menteri Sosial ini Ibu Risma akan Ada menghadapi godaan atau mungkin sebuah gundukan kecil atau besar mungkin selama jenjang karir beliau sampai sisa waktu yang diberikan? Kalau Menteri Sosial dari dulu juga ada godaan. Per hari. Seperti kata saya katakan, jika orang sudah bertanggung jawab pada rakyatnya, maka godaan seperti apa pun tidak. Karena tergantung orangnya. Kalau saya lihat Ibu Risma bukan orang tipe matre. Karena ada pemerintah yang matre, pegawai matre, ada pemerintah matre. Tapi kalau Bu Risma ini bukan matre, kerja dulu gitu. Iya. Bisa urusan gaji belakang gitu. Kita bisa lihat sih hasil kerjanya Bu Risma. Dan juga menata Surabaya yang menjadi luar biasa. Karena Bu Risma itu selalu merasa berkecukupan gitu, nggak pernah kurang ini kurang itu, nggak, cukupan gitu. Itu aja. Berarti Kementerian Sosial kedepannya bagaimana menurut Gus Robin dari pandangan mata batin? Kalau saya lihat sih nggak seperti yang sebelumnya. Berarti ada harapan yang membuat kita lebih. Ya, pokoknya intinya ya dari itu bukan tipe orang matre gitu. Jadi kita bisa berharap itu yang dicari nanti suatu hari juga. Kalau Bu Risma mungkin kan ada batasannya jadi manusia, ada penggantinya mungkin orang yang nggak matre juga gitu kalau bisa. Berarti sudah cukup ya untuk Menteri Sosial ya. Kita lanjut ke perombakan selanjutnya, yaitu Kementerian Agama yang sebelumnya diisi oleh Bapak Fakhrul Razi yang mengatakan di statement pertama mengatakan bahwa dia merupakan menteri dari semua agama, dan akhirnya digantikan oleh Bapak Khalil Qaumas, adalah putra dari Kiai Haji Muhammad Khalil Bisri, salah satu pendiri Partai Kebangkitan Bangsa. Jadi beliau merupakan salah satu tokoh NU. Jadi menurut Gus Robin, apakah Menteri Agama kali ini akan lebih baik atau sama saja seperti sebelumnya? Saya ini kalau tokoh agama ya yang dulu saya kagum dengan Pak Gus Dur. Ya, itu luar biasa, memang Gus Dur memang. Ini juga ada kemiripan dengan almarhum Pak Gus Dur. Ya. Salah satu dulunya menjadi seorang presiden yang memang toleransinya tingkat tinggi. Ini paling tinggi nih. Ya. Dan siapa namanya tadi? Bapak Khalil Qaumas. Ya, itu atau lebih sering dipanggil Gus Yakut. Gus Yakut orangnya sih apa adanya ya, gitu saya lihat. Terus toleransinya tinggi. Orang yang membenci intoleransi, orang yang sangat mengedepankan toleransi, gitu. Berharap bisa meniru almarhum Bapak Gus Dur. Yang toleransinya sampai sekarang saya kagum gitu, dengan beliau. Dan saya memang banyak mengagumi tokoh-tokoh NU. Oke. Berarti kedepannya Bapak Gus Yakut ini, kita panggil Gus Yakut aja kali ya, biar lebih ini. Gus Yakut ini lebih baik daripada jelas lebih baik. Mungkin ada kemiripan dengan almarhum Gus Dur gitu. Yang mungkin beliau juga kagum dengan almarhumnya. Jadi siapa yang dikagumi itu akan menjadi penopangnya. Gitu. Jadi jejak Bapak Gus Dur, almarhum Bapak Gus Dur harus diikuti gitu, dengan mengedepankan toleransi tingkat tinggi dan memusuhi intoleransi. Oke, nah jadi kita sudah tahu hampir setiap tahun, setiap tahun pasti terjadi intoleransi. Nah, jadi ini menjadi PR besar dari Menteri Agama. Kira-kira sebenarnya itu hanya secuil orang. Oke. Jujur sebenarnya saya itu sudah kesal sebenarnya. Itu secuil orang yang koar-koar, mungkin ada udang di balik batu. Ada orang pihak di balik itu yang menyuplai segalanya, entah dari keuangan dan segalanya pada golongan-golongan tersebut yang mungkin bisa dibilang agak radikal. Ada udang di balik batu itu saja, Anda pasti ngerti nanti siapa udang itu. Yang jelas udang itu pasti sosok yang mungkin membenci Bapak Jokowi ya. Mungkin dari partai
Partai X mungkin. Mungkin dari bagian oposisi ya. Oposisi yang tidak suka sama Bapak Jokowi mungkin ya. Saya itu ya Anda mengerti Udang itu siapa sih Udang itu. Tapi kalau dari mata batinnya Gus Robin, apakah beliau Gus Yakut ini dapat mengatasi ini dengan lempeng, menabrak semua dan akhirnya membawa Menteri Agama ini bisa menjadi memang benar membawahi semua agama, bukan cuma satu agama saja. Saya pesankan cabut sampai ke akar-akarnya golongan-golongan yang radikal ya. Sampai ke akar-akarnya karena takutnya tumbuh lagi. Ya betul sih. Itu aja sih. Nanti ada pesan khusus untuk beliau. Beliau juga memusuhi golongan tersebut. Nggak perlu pesan, beliau tahu ya. Beliau tahu. Bermusuhan soal dengan golongan itu. Oke, berarti sudah cukup. Nah, kita lanjut ke menteri selanjutnya. Kementerian selanjutnya adalah kementerian yang baru saja juga dijemput oleh menggunakan rompi oranye, Menteri Kelautan dan Perikanan, yang sebelumnya diisi oleh Bapak Edi Prabowo dan akhirnya diganti oleh Bapak Sakti Wahyu Trenggono. Mungkin banyak yang kurang tahu Bapak Sakti Wahyu Trenggono ini siapa. Jadi Bapak ini merupakan seorang Wakil Menteri Pertahanan. Nah, akhirnya ditunjuk menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan. Oke, jadi sebelum diisi oleh Bapak Edi Prabowo, Menteri Kelautan ini diisi oleh Ibu Susi. Dari Ibu Susi mengatakan memang lobster merupakan lahan basah. Sekarang akhirnya Bapak Edi terjerumus di lobster juga. Kira-kira menurut Gus Robin, apakah Bapak Sakti Wahyu Trenggono ini dapat melewati lobster-lobster ini, membawa Kementerian Kelautan lebih baik atau bagaimana? Dan bagaimana sifat beliau? Seperti kata saya, godaan itu hampir tiap hari, bahkan tiap hari mungkin terjadi di pemerintahan. Ya. Pintar-pintar kita saja. Kalau ini masih netral sih, belum ada gejolak apapun, karena baru diangkat. Nanti akan ada godaan-godaan dari luar juga. Cuma pesan saya ya, kalau itu kan mengembangkan lobster, ya diperbanyak. Terus jangan jual lah. Kita jual yang sudah matang, maksudnya jual yang sudah besar. Kalau bibitnya jangan dijual, karena sulitnya mencarinya. Kalau bisa diternak. Terus ternak juga mungkin ikan-ikan lain. Mungkin ada daerah-daerah laut yang bisa kita kasih pagar-pagar atau jaring, kerambah, ya, agar tidak bisa kapal atau apapun ke sana untuk menernak ikan atau lobster di sana. Kan bisa lumayan, memang lumayan harganya kalau dijual di luar negeri itu. Yes. Kalau ikan masih ikan tuna yang mahal. Ikan tuna mahal itu untuk konsumsi, tapi kalau lobster lebih mahal lagi. Itu bahan orang-orang kaya biasanya kalau orang konsumsi lobster. Jadi harganya cukup besar. Kalau bisa diternak lebih banyak, diternak lebih banyak. Masa bebek aja bisa diternak, kita nggak bisa. Binatang aja. Ya itu aja. Australia kan maju juga di bidang peternakan, bidang-bidang kehutanan, bidang apa. Ini kan Indonesia kan nggak jauh beda kondisi dengan Australia. Cuma di sana lebih dingin aja. Mungkin buah-buahan aja yang lebih unggul di sana. Tapi kan di Indonesia juga ada daerah dingin-dingin juga bisa. Ada pesan untuk beliau? Itu seperti itu tadi. Apa namanya membuatnya mungkin jaring raksasa atau apa, daerah-daerah itu dijaga. Mungkin ada pos-posnya untuk berjaga. Kalau dilihat dari diternak. Aura beliau seperti apa? Masih netral. Masih... Saya takutkan kan ada godaan yang takutnya biar nggak sama seperti yang sebelumnya gitu. Jadi jangan kecewakan Bapak Jokowi gitu aja, karena takutnya kan reshuffle beberapa kali nanti. Kalau lulus godaan itu yang bagus gitu. Perbanyak untuk ternak lobsternya bagus. Ikan tuna, lobster itu bagus diternak kok. Mahal-mahal soalnya. Untuk pertanyaan selanjutnya, arah dari Menteri Kelautan ini bagaimana ke depan? Dua, untuk bagian lobster dan untuk mempertahankan Natuna juga ikut dia di sana. Sampai masa jabatan, apakah ada perubahan? Akhir masa jabatan, apakah ada perubahan? Tergantung sekarang kalau mau mengembangkan lebih banyak, lebih besar ya mungkin ada, dan giat untuk fokus bagian itu saja. Sebenarnya kalau masalah Natuna itu menterinya Menteri Pertahanan. Iya, itu memang Menteri Pertahanan. Tugasnya. Karena itu kalau Menteri Kelautan kalau bisa kan bisnis lebih banyak ya. Mungkin kan sejenis seperti itu ternak lobster ya betul. Beternak lobster kita banyak, ikan tuna,
Mungkin membuat sarden untuk diekspor, itu kan lumayan hasilnya. Atau menangkap ikan ke samudra punya kapal Indo apa gimana. Ya mungkin juga strategi Jokowi, makanya taruhnya wakil menteri pertahanan. Iya mungkin, jadi biar lebih ini sih, mungkin biar lebih koordinasi antara menteri pertahanan dengan menteri kelautan, karena seperti yang kita tahu kelautan di Indonesia itu sangat luas ya, luar biasa. Mungkin ya, Iya. Mungkin ini merupakan apa ya, kayak sebuah opini dari kita, opini mungkin kenapa menunjuk wakil menteri pertahanan menjadi menteri kelautan. Zaman dulu orang pakai kayu nangkap ikan, masih kapal kayu. Sekarang kan sudah ada kapal besar, ya diperbanyak dulu untuk itu. Kalau memang ikannya sulit untuk dicari, kenapa tidak nernak? Laut di Indonesia banyak, kecuali di padang pasir, di sana baru nggak ada laut. Padang pasir. Ya di padang pasir kita tinggal nggak usah ada menteri kelautan, karena nggak ada lautnya. Iya benar sih, benar. Sulit lagi di sana hidupnya. menteri kepasiran gitu ya. Coba pikir, kita masih bagus alamnya. Di tempat lain tuh padang pasir lagi ya. Apa yang kita bisa manfaatkan di sana? Mungkin di sana bisa ternak kalajengking mungkin. Ternak pasir. Ternak kalajengking. Kecuali buat piramid aja di sana sudah. Oke, lanjut. Ya. Mau lanjut ke menteri selanjutnya, yang terakhir. Menteri selanjutnya yaitu Menteri Kesehatan, yang sebelumnya diisi oleh Bapak Dr. Terawan dan akhirnya digantikan oleh Bapak Budi Gunadi Sadikin. Nah, ini merupakan, kalau menurut saya sih ini Juga kementerian yang sangat yang sangat memiliki peran besar dan memiliki PR besar, karena di periode awal sudah ada wabah yang luar biasa. Baru naik sudah ada wabah yang dihadapi. Jadi begini. Wabah yang sedang tur dunia. Ya, World tour. dipercepat dulu vaksinnya gitu aja sih Itu pesannya. Dipercepat vaksinnya, bingung nggak bilang apa lagi gitu. Vaksinnya dipercepat gitu. Pemaksinan gratis massal mungkin dipercepat gitu. Biar cepat aja orang bekerja, kasihan. Banyak sekali yang mengeluh di luar. Itu aja. Nah, kedua, untuk kalau bisa BPJS itu untuk orang kaya. Jangan dah. Orang yang kaya tidak dapat BPJS. Kalau bisa, pesan saya, itu akan mengurangi dana nasional atau pengeluaran nasional. Saya berani tidak dapat. Oh bener, saya berani nggak dapat loh. Tuh, saya berani nggak dapat tuh. Hati-hati. Saya bukan orang kaya loh, saya orang apa namanya, sederhana juga gitu. Tapi saya berani demi Indonesia. Apalagi orang yang lebih kaya banyak di luar. Mending sebaiknya gini, orang kaya tetap bayar tapi nggak dapat fasilitas gitu. Yang nggak boleh gitu. Nggak dapat gitu aja, karena nggak bayar juga kan, nggak dapat nggak bayar. Orang yang miskin mungkin bisa kan digratiskan, kasihan dia bayar juga. Nah makanya karena orang miskin Bayar, orang kaya bayar. Yang saya lihat ya di masyarakat, jujur sebenarnya banyak orang miskin yang nggak punya BPJS dan banyak orang kaya yang punya BPJS. Jadi mungkin bisa dibuat lebih ini aja, mungkin lebih tricky. Jadi orang kaya bayar 2 kali lipat, orang miskin nggak bayar, cuma tetap bayar, cuman nominalnya lebih sedikit. Jadi dari orang kaya ini yang menopang ke bawah. Mungkin gitu maksudnya Gus Rum. Kalau digratiskan banget nggak juga, karena takutnya nanti terjadi ketimpangan. Jadi orang malas ikut BPJS. Yang kaya ngapain ikut kalau ini gitu jadi. Memang sebenarnya yang kaya itu lebih baik jangan dikasih dan tidak boleh ikut. Yang miskin itu, karena begini, sistemnya kita bayar berapa ya, 50 atau 100 ya, sila. Dia akan membuat BPJS ketika dia perlu. Ketika dia tidak perlu, dia tidak membuat BPJS. Dimatikan BPJS-nya. Gitu. Tapi sekarang kan udah ada aturan baru dari pemerintah, BPJS akan aktif 6 bulan kalau tidak salah. 6 atau 3 atau 6 bulan kalau nggak salah. Harus berjalan dulu baru boleh digunakan. Kalau dulu kan sekarang sakit, sekarang ngurus pakai BPJS. Nah, itu membuat beban BPJS besar. Tapi kalau sekarang udah dibuat aturan oleh pemerintah. Saya lupa aturannya seperti apa. Cuman kalau nggak salah 3 sampai 6 bulan Anda harus bayar dulu dan baru boleh dipakai setelahnya. Kalau tidak salah ya, mau koreksi kalau jika saya salah di kolom komentar. Lebih ke ini, sosok beliau seperti apa? Yaitu Bapak Budi ini seperti apa sosoknya? Kalau dari pandangan mata batin Gus Robin, Ya, apakah sama seperti Bapak Dr. Terawan yang hanya diam saja? Karena statement di luar sana banyak mengatakan bahwa Bapak Terawan ini ngilang, Bapak Terawan ini kebanyakan diam. Apakah sama seperti itu?
Bingung juga sedikit. Nah, satu-satunya jalan vaksin dulu. Itu saja. Vaksin aja dulu, nanti gampang. Nah, kalau bisa itu adanya rumah sakit yang menggunakan herbal. Kalau di Cina itu ada, kalau nggak salah, rumah sakit herbal. Dia di Jepang rasanya ada rumah sakit herbal. Jadi dia begini, orang yang punya uang kan bisa ke rumah sakit gini, apa namanya? Rumah sakit yang pakai obat-obatan. Karena herbal itu lebih murah, jauh perbandingannya dibanding kimia. Yang kita juga ngimpor bahan-bahan kimia. Kalau herbal bisa mengobati, kenapa tidak? Karena zaman dahulu ada beberapa leluhur kita atau nenek moyang kita yang memang sebelum ada rumah sakit belum ada kimia loh. Mereka menggunakan herbal untuk mengobati. Kenapa tidak? Ya, kalau nggak percaya, saya biasa mengobati orang, tapi kan saya bukan dokter, saya menggunakan herbal. Ada beberapa penyakit yang memang harus herbal menggunakan. Itu menurut saya. Kalau sistem pemikiran saya mirip seperti orang Cina sana dan Jepang sana, bahwa herbal itu punya kekuatan untuk mengobati orang. Mengapa tidak membuat bahan herbal? Yang lebih sedikit kita untuk mengimpor bahan kimia dari luar. Karena obat-obatan itu banyak impornya rasanya. Impor dari luar saja banyak kimianya gitu. Gak mudah, gitu aja sih prinsipnya gitu. Kalau belum bisa diciptakan ya gak apa-apa sih gitu. Karena keyakinan itu ada memang gitu. Oke, kalau dari perkembangan dari Menteri Kesehatan bagaimana ke depannya? Mungkin setelah vaksin disebar, apakah? Ya masih bingung-bingung sedikit menghadapi kayak gini. Karena begini, kalau dia lambat tuh masyarakat tuh ngamuk di bawah karena sudah bosan seperti sekarang. Mereka menganggur banyak. Tapi banyak juga berita di luaran sana mengatakan bahwa semua pada nggak mau divaksin. Jokowi pun sampai bingung, nggak ada yang mau divaksin karena vaksin itu pun belum terlalu teruji. Kan banyak berita beredaran di luar sana seperti itu. Jadi ini menjadi PR besar bagi Menteri Kesehatan ya. Bagaimana mungkin jalan keluarnya, dan apalagi baru-baru ini virus COVID yang sudah berevolusi, sudah menyerang Inggris dan sudah masuk ke Singapura. Jadi mungkin ini akan menjadi sebuah cerita panjang. Seperti saya katakan ya, sebenarnya simpel loh obat ini. Jujur sebenarnya. Satu, tingkatkan saja kekebalan tubuh. Itu. Sebenarnya kalau kekebalan tubuh kita menang melawan virus apapun itu tidak bisa menjangkiti manusia jika kekebalan tubuhnya pada titik berkecukupan atau titik kuat. Kekebalan tubuh itu kan bisa didapat dari jamur kunyit, vitamin C gitu, B12 itu juga bisa menambahnya. Kalau saya lihat, itu aja dikonsumsi seperti kata pertama. Ini virus pintar. Vaksin A mengobati virus corona jenis A. Adanya corona jenis B kan tidak nyambung vaksinnya gitu. Kalau kekebalan tubuh mau 1 juta jenis virus pun bisa ditolak gitu. Artinya lebih rajin berolahraga gitu aja. Perbanyak bahagia. Karena bahagia merupakan salah satu cara untuk menambah imun. Kalau saya menurut pertama dari dulu juga saya katakan gampang sebenarnya kekebalan tubuh dinaikin. Defense atau pertahanan tubuh defense kita yang kuat, maka virus itu akan tertolak. Mati sendiri. Oke, jadi itu saja pembahasan tentang menteri-menteri yang baru, dan juga pesan-pesannya Gus Robin jadi juga sudah disampaikan, sudah sangat jelas, dan kita ucapkan selamat bekerja untuk ke-6 menteri yang sudah ditunjuk. Selamat mengemban tugas baru, semoga amanah dan dapat membawa perubahan terhadap Indonesia yang lebih baik ke depannya. Ada pesan lagi Gus Robin? Ya, agar Indonesia maju, jangan kecewakan Bapak Jokowi gitu saja, yang sudah memberikan amanat kepada para menteri yang baru. Saya juga ingin jadi menteri, entah menteri kesehatan, entah menteri ekonomi. Itu saya pingin, atau penasehat presiden boleh jadi sih. Namanya juga pingin ya, maksudnya berharap kan nggak tahu juga gitu. Cocok sih jadi gini, penasehat alam kan. Jadi akhir kata, saya Benol dan saya Gus Robin aja. Gus Robin OMG, Gus Robin Army, Gus Robin BTS Lover, Tabib Gus Robin ya. Jadi saya akan manggil dia Gus Tabib sekarang.
Dan jangan lupa tonton video kita selanjutnya. Jangan lupa di share, like, subscribe channel ini, hidupkan lonceng kalian, dan kalian akan mendapatkan notifikasi jika kita mengupload video yang terbaru. Jadi buat teman-teman, tetap jaga kesehatan, tambah imun dengan rajin berolahraga. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan jangan tidak lupa kita mengucapkan Parama Santi, Om Santi 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 Om. Cheerio.